Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wanda Kinasih. Kali ini saya akan bahas tentang membuat clustering di Tableau. Jadi biasanya kan kita ngoding Python gitu, contohnya. Terus nanti kita coding gitu ya, pakai misalnya apa k-means atau apa, eh, terus nanti baru jadi clusteringnya. Nah, kalau di sini ada yang cukup simple, tinggal drag and drop aja. Pertama, kita buka dulu dataset sampel Superstore yang biasa ada di Tableau. Terus, contohnya kita pakai profit sama sales. Udah, terus tambahin order ID di detailnya. Jadi, kita bikin scatter chart. Nah, udah nih, scatter chartnya udah jadi. Terus baru kita mau clustering gitu. Nah, simpelnya langsung kita drag aja gitu. Terus nanti dia ngasih tahu variabelnya profit sama sales, terus number of clusternya, defaultnya dia otomatis, tapi kita bisa juga masukin sendiri. Jadi ini muncul ada 3 cluster. Terus kalau mau ngelihat clusternya itu dibaginya kayak gimana, nah bisa lihat di sini. Pilih edit cluster. Pilih describe cluster. Nah, pertama dia bilang variabelnya sum of profit, sum of sales, terus level of detailnya order ID, jadi tiap buletan itu mencerminkan order ID. Nah, terus ada scalingnya juga, ada normalized scalingnya juga. Nah, ini kalau di Tableau dia scalingnya itu pakai min-max scaler. Karena ada banyak ya jenisnya. Nah, ini dia pakai min-max scaler. Jadi di processing dulu, di scaling gitu pakai min-max scaler, terus ya udah, terus dilanjutin gitu. Jadi itu salah satu pre-processing datanya yang udah otomatis. Terus ada number of cluster. Ini kita lihat ya ada 4 cluster. Nih yang biru tua, orange, merah, sama yang nih outlier 1 warnanya hijau Tosca. Terus number of points-nya 5009. Nah ini jadi itu number of order ID-nya. Terus ada between group sum of squares. Jadi ini tuh clusteringnya berdasarkan k-means. Jadi ada apa ya, centroid-centroidnya gitu. Nah ini berarti between group sum of square itu jarak antara centroid-centroid untuk setiap cluster. Semakin dia gede angkanya, berarti tiap cluster makin distinct gitu, makin beda. Terus ada juga within group sum of square. Nah ini balikan yang tadi. Jadi kalau tadi kan antara centroid sama centroid gitu. Kalau ini dia antara ada bulatan circle-circle di dalam si satu cluster gitu. Jadi makin dia kecil, berarti satu cluster itu makin serupa gitu. Nah ini total sum of square dia nambahin between sama within group sum of square. Terus ada juga nih dia bilang gitu, centernya gitu, sum of profitnya berapa, sum of salesnya berapa. Jadi kita kebayang gitu ya apa yang menyebabkan dia berada di cluster itu. Kayak ini cluster 1 dia salesnya paling kecil, profitnya paling kecil. Terus cluster 2 ya lebih gede profit sama salesnya. Terus cluster 3 ya makin gede lagi, cluster 4 yang paling gede. Nah, paling banyak masuk cluster 1. Jadi ya kebanyakan ordernya gitu ya, mayoritas ordernya itu sales sama profitnya nggak gitu gede. Terus ada ya makin banyak gimana ya, untuk mendapatkan profit atau sales yang lebih gede dia dapat dari order ID yang sedikit gitu. Jadi ya gitu. Terus nah ini ada yang cluster-cluster yang outlier yang ngasih profit sama sales gede banget. Ini ada 7 tapi semuanya masuk ke dalam cluster. Jadi ada kemungkinan kalau ada yang nggak masuk ke dalam cluster. Ini bisa juga nih, jadi centernya jadi di scaled gitu ya. Jadi di angkanya scaled juga bisa. Gitu.
Terus ada modelnya tergantung dari variabel-variabel yang dipakai untuk clustering. Contoh ini ada F statistik, jadi makin gede F statistiknya, berarti dia corresponding variabelnya makin si cells ini gitu, berarti makin distinct gitu antara si clusternya gitu, jadi makin beda gitu. Kalau F statnya makin tinggi. Ini F stat atau one way variable. Ini F-stat untuk one way atau single factor ANOVA. Oke, terus ada lagi p-value. P-value itu lebih kayak kemungkinan dia angkanya tuh lebih gede dari dari populasi si cluster itu gitu. Jadi makin kecil p-value-nya berarti dia makin mirip gitu sama elemen-elemen yang ada di cluster tersebut. Nih, jadi tergantung ya, jadi profit sama sales. Jadi makin gede p-value-nya berarti profitnya makin fluktuatif lah gitu. Sudah macam-macam lagi, ada sum of square ininya, model sum of square-nya berapa, sama error sum of square-nya berapa. Kalau misalnya min ini kalau misalnya min antara klasternya dekat gitu, berarti value-nya bakal kecil juga. Ini kan kayak melihat kedekatannya gitu. Ini intinya sih kayak gitu. Terus ada error sum of square. Kalau dia mirip-mirip sama mean square error gitu. Kalau di regression, jadi assume ya kan kalau di regression tuh kan dia ngelihat dia seberapa akurat sih model regressionnya. Kalau ini berarti dia seberapa deket sih ke si centernya gitu. Kalau mau baca lebih lanjut, nah bisa klik ini. Learn more about the cluster model statistic. Nah, selanjutnya kalau mau nambahin misalnya ini kan cuman ada profit sama sales gitu. Kalau mau nambah variabel lain gimana caranya? Gue hapus dulu clusternya. Contoh nih kita mau nambahin profit ratio gitu misalnya atau quantity dari barang yang dibeli gitu. Nih. Tinggal masukin aja ke detail. Terus masukin ulang lagi clusternya. Jadi deh ada. Nah, ini tapi kelihatan nih, ini nggak sedisting yang tadi gitu kok. Tadi kan beda-beda banget ya clusternya. Nanti kelihatan juga pas di bagian describe clusternya. Gitu. Jadi, angkanya tuh makin makin nyatu gitu. Dan bagian sini juga bakal kelihatan. Apalagi ini yang quantity ini dia lumayan beda gitu antara member-member di klasternya. Kalau yang tadi kan antara sales sama profit, karena mereka juga berkorelasi tinggi gitu ya antara sales sama profit. Jadi bakal pas clustering itu bakal distinct gitu, beda banget. Terus antara cluster A sama antara member cluster A gitu bakal deket-deket banget gitu. Kalau ini kelihatan nih angkanya kan pada gede-gede gini, berarti dia scattered gitu untuk kuantitinya. Tuh, jadi enggak. Kan kalau yang tadi, misalnya jelas ini ya makin gede gitu. Kalau ini, ya meskipun dia senternya segini, tapi member-membernya bisa di mana-mana. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tentang clustering. Kalau ada materi lain yang ingin dibahas, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau suka, jangan lupa like sama subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.